Jadi besok nih. Jadi Ustaz, insyaallah doain ya Ustaz. Insyaallah mantep udah. Ya kalau ditanya orang berumah tangga ya udah pasti semuanya pengennya bahagia, nggak ada yang pengen sengsara ya. Siapapun orang yang ditanya kalau bicara tentang urusan rumah tangga pengennya adalah bahagia, gitu. Jangan mau kalah. Oh, panas juga lah. Juga. Ada waktunya. Iya. Ngomong dulu ini mah. Ngomong dulu. Nggak boleh kalah tua. Set, ngopi Set. Tapi Set, saya mau nanya. kenapa? Dalam urusan pernikahan kan pasti pengen bahagia. Dinilai dari segi agamanya kira-kira gimana Ustaz? Tandanya gitu. Tandanya gitu. Ya, kalau kebahagiaan itu kayak gimana gitu ya. Kita kalau merujuk kepada hadis Rasulullah ya, bisa disebutkan arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 bagian daripada di antara sekian banyak lah tanda-tanda kebahagiaan seseorang gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen bahagia ya ada beberapa ya tanda gitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu diantaranya ada 4 nih. Walaupun nanti bisa jadi banyak lagi ya tanda-tanda kebahagiaan seseorang gitu ya, tergantung dia ngukur dari segi apa. Tapi kalau Rasulullah sebutkan dalam hadis ini arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadi bagian tanda kebahagiaannya seseorang. Apa? Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Gitu. Bahwasanya yang pertama adalah istri mereka itu apa? Salihah. Ya, istri yang salihah. Itu udah, padahal nanti kalau kita bicara soleh ya, kalau si istri punya suami soleh ya, lalu si suami punya istri yang solehah, ya udah sebenarnya kata-kata soleh atau solehah itu ya udah sudah mencakup secara keseluruhan itu. Orang kata solehah baik, udah baik semuanya kan gitu, seluruh aspek udah mencakup di dalam kata-kata soleh atau soleha itu ya. Makanya ketika ada orang punya pasangan hidup yang soleh dan soleha, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa itu, yang tak terhingga nilainya ya gitu ya. Bagaimana kalau belum soleh, belum soleha gimana ya? Ya sekarang suami punya tugas ya gitu untuk mendidik ya istri kan gitu, mendidik pasangannya untuk menjadi baik ya. Kalau udah baik biasanya jadi lebih baik lagi. Kayak kalau belum baik ya ayo menjadi baik kan gitu ya. Makanya kalau misalkan sekarang udah memutuskan untuk berumah tangga ya harusnya memang udah siap gitu ya, lahir batinnya udah siap gitu, untuk senantiasa bahwasanya kita pengen dapat sebuah kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu salah satunya kita dapatkan dari mana? Dari pasangan kita gitu. Jadi pasangan yang soleh dan solehah itu bagian daripada tanda kebahagiaan tuh. Lalu apa yang kedua? Wa antakuna auladuhu abrara ya. Walaupun tujuan utama berumah tangga itu bukan urusan keturunan, tapi ketika dia mendapatkan keturunan itu bisa jadi menjadi penyebab akan ya dapatnya kebahagiaan dia. Jadi yang menjadikan dia bahagia itu apa? Antakuna auladuhu abrara. Dia punya anak-anak itu yang apa? Yang baik ya, yang baik juga tuh, yang baik, yang apa namanya
gampang nurut dan sebagainya kan gitu. Ya, makanya itu diawali juga dari apanya? Ya, dari kitanya, dari pasangannya yang soleh dan soleha tadi. Itu mengajarkan istri, mengajarkan pasangan, gitu. Kita minta sama Allah supaya dikasih keturunan yang soleh dan soleha, yang baik-baik. Itu bagian daripada kebahagiaan kita. Makanya ya kalau nurutin bicara adab nih, adabnya suami istri ya banyak disebutkan dalam hadis dan juga kitab-kitab ulama tentang adabnya seorang suami kepada seorang istri ya. Nanti kalau ngadepin istri itu ya kan salah satunya adalah misalkan mau tidur bareng istri, ini mau tidur sama istri, jadi jaga juga tuh ya. Kalau jaga adabnya bagaimana? Wudu dulu, istri ajak sholat sunnah dulu, itu sebelum berjima tuh ya, wudu dulu, ajak sholat sunnah, ajak baca Quran tuh, baca Quran dulu. Baca apa? Yasin, Al-Kahfi, Tabarok, iya, Al-Waqi'ah itu. Tidur kagak jadi tuh ya. Itu kan ya. Artinya apa ya? Bagaimana kita bisa mencetak anak-anak kita yang soleh dan soleha ya kalau kitanya enggak ya termasuk dalam usaha untuk menjadi orang yang baik juga kan gitu. Makanya itu bagian daripada kebahagiaan. Pasangan yang baik ya, anak-anak yang baik itu tanda kebahagiaan. Lalu yang ketiga yang menjadi kebahagiaan kita juga apa? Antakuna khulata'uhu sholihin ya. Orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang soleh, gitu ya. Makanya Nabi ngajarin tuh, kalau kita mau bikin rumah, apa dulu? Al-jaru qoblad dar, gitu. Apa dulu? Lihat dulu tetangga sebelum bikin rumah. Jadi jangan bikin rumah dulu, baru lihat tetangga, lihat dulu tetangganya. Lingkungan dulu tetangga, iya. Oh, wah bikin rumah, ternyata bagus nih lingkungan, kan gitu. Kan bisa jadi ya, sekarang faktor pengaruh lingkungan itu ternyata lebih lebih kuat kan gitu, karena lingkungan bisa jadi orang berubah. Punya istri yang baik tapi lingkungan kagak baik, dampaknya bisa negatif tuh kan gitu, karena pengaruh lingkungan istrinya jadi misalkan ikut-ikutan kan gitu, minta-mintaan yang kagak-kagak gitu, karena lingkungan kurang bagus kan gitu. Atau tadi anak-anak kita didik dengan pendidikan yang baik kan gitu, ternyata lingkungan ya. Makanya tanda kebahagiaan yang ketiga lah antakuna khulata'uhu sholihin, bahwasanya orang-orang di sekitarnya juga orang baik juga, itu orang-orang yang soleh yang bisa membawa ya. Jadi karena lingkungan itu luar biasa pengaruhnya sekarang itu kan. Lalu yang keempat, yang terakhir, bahwasanya yang menjadi kebahagiaan seseorang adalah antakuna rizquhu fi biladihi ya. Rezekinya itu di mana? Di negerinya. Artinya nggak kemana-mana dan jauh-jauh kan gitu. Nggak bisa yang dekat aja deh. Istri soleha gitu, anak soleh dan soleha baik-baik kan gitu, lingkungan baik-baik. Tapi kerjanya jauh, luar negeri, jauh, terpisah juga dari keluarga, kurang enak juga. Jadi antakuna rizquhu fi biladihi, kalau bisa nggak usah jauh-jauh dah. Artinya mereka semua ini butuh butuh bimbingan gitu. Mereka semua ini butuh perhatian gitu, kasih sayang. Di luar negeri gajinya gede, tapi anak istri di mana? Di sini. Nggak ngikut kita, walaupun setiap bulan dikirimin duit banyak ya. Nafkah itu kan bukan hanya nafkah lahir, tapi juga nafkah batin, kebahagiaan itu ketika dekat dengan keluarga ya, dekat orang-orang soleh kan gitu ya. Biarin dah gitu, nggak usah jauh-jauh lah, biarin yang ada kita rawatin. Ini punya kerjaan ya,
gajinya nggak banyak lah, asal gede sama aja tuh ya. Wah sukses kayak gitu ya. Ya rezeki itu ya kalau kita syukurin ya Allah tambah kan gitu. Tapi itu jadi ukuran juga kebahagiaan kita. Artinya apa? Kita nggak kemana-mana, artinya nggak terlalu jauh, artinya masih dekat sama apa? Sama keluarga, masih bisa ngontrol, masih bisa ngebimbing. Itu ada kebahagiaan yang yang tidak ternilai kan gitu. Artinya punya istri yang solehah, punya anak-anak yang baik, lingkungan juga baik, dan kita juga masih dalam lingkungan itu. Artinya ketika kita punya rezeki nggak jauh-jauh, ada di negeri kita sendiri. Itu menjadi tanda ya, 4 tanda daripada kebahagiaan seseorang. Ya kalau misalkan tadi tinjauan agama tentang kebahagiaan, ya salah satu hadis Rasulullah menyebutkan seperti itu. Kita pengen hidup kita bahagia, ya ngikutin apa yang dianjurkan oleh agama, ya diperintah oleh Allah dan dianjurkan juga oleh Rasulullah. Itu juga ya walaupun belum ya belajar juga, karena itu mesti belajar juga dari pengalaman, baik pengalaman kita atau pengalaman hidup orang lain gitu, yang punya kesuksesan dalam satu bidang. Kita lihat, oh ternyata begini. Bukan berarti kita langsung ambil mentah-mentah juga, tapi apa, kita jadikan perbandingan buat kita. Oh kita ambil yang baik-baik, yang kira-kira bisa kita tiru, kita contoh kebaikannya, ya kita ambil itu. Ayo dah ngopi ya, mudah-mudahan lancar besok deh. Itu cita-citanya semuanya dikabul ya. Amin. Pokoknya bahagia. Amin. Bahagia itu yang dicari ya, itu kebahagiaan lahir dan batin, itu untuk senantiasa menghidupkan ya sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW.